Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Chandri Aulia dalam pelajaran matematika kelas 11 ya. Hari ini Kak Chan akan berbagi kisi-kisi kepada teman-teman ya yang masih belum memahami limit tak hingga. Oleh karena itu disimak baik-baik ya dan siapkan alat tulisnya, oke? Nah, sekarang Kak Chandri akan share screen dulu ya supaya teman-teman kebayang nih ya saat penjelasan Kak Chandri ya. Ini sudah terlihat ya PPT-nya di layar teman-teman, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah ya, jadi materi hari ini akan membahas limit tak hingga ya, dimana limit tak hingga ini bagian daripada materi limit ya teman-teman ya. Nah Kak Chandri langsung next saja ya. Jadi untuk limit tak hingga itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada limit tak hingga berbentuk rasional ya, A per B gitu ya. Terus kemudian ada bentuk limit tak hingga yang bentuknya akar seperti ini ya, AX plus B min akar CX plus D ya. Terus yang ketiga ada limit tak hingga berbentuk akar juga ya, tapi ada persamaan kuadratnya. Di sini ya ada akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX plus R, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari ketiga jenis ini ya. Nah, namun sebelum itu Kak Chandri ingin sedikit menyampaikan ya untuk simbolisasi dari limit tak hingga ini ya, teman-teman bisa mengetahuinya. Biasanya limit tak hingga ini disimbolkan dengan seperti ini ya kalau di dalam soal ya. Lim X-nya itu bukan menuju suatu angka ya, tapi menujunya kepada tak hingga. Nah, disimbolkan tak hingga itu seperti ini ya. Atau biasanya juga disimbolkan seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu. Kebayang ya? Nah, ini untuk simbolisasinya saja ya. Oke. Kemudian kita langsung bahas ya kepada materi limit tak hingga di bentuk yang pertama. Nah, Kak Chandri next dulu. Nah, ini ya, limit tak hingga berbentuk A per B ya. Ada contoh soal sudah Kak Chandri sediakan ya. Nanti bentuk soalnya serupa seperti ini ya di dalam CC. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, yang pertama kali teman-teman harus lihat adalah bentuk soalnya seperti apa. Ini sudah terlihat jelas ya, bentuk soalnya rasional ya, bentuknya A per B seperti itu. Kemudian ini adalah limit tak hingga. Nih, bisa diperhatikan ya di sini ya. Ini berbentuk tak hingga ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya bentuknya masih seperti ini dalam kurung seperti ini teman-teman bisa untuk apa? Mengkalikan dulu ya semua yang ada di dalam kurung di atas ya, yaitu pembilang maupun penyebutnya ya. Jadi semuanya dikalikan dulu ya. Baik, kita coba bersama ya, kita kalikan. Sini 4 kali 2 ya, berarti berapa? 4 kali 2 8 ya. Nah, kemudian ini kita kalikan juga 4 kali min X, berarti 4 min 4x ya. Nah, seperti ini. Ini X-nya kayaknya kurang terlihat ya. Oke, Kak Chandri coba hapus dulu supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Terus 5x dikali 2 ya, berarti jadi 10x ya teman-teman ya. 10x, 5 kali 2 kan 10 ya. Nah, seperti ini. Terus 5x dikali min x, berarti jadi min 5x kuadrat ya. Nah, udah seperti ini. Pembilangnya udah berbentuk seperti ini nih. Kemudian penyebutnya kita juga sama ya, kita kalikan ya. Ini per 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali min x hasilnya min 2x. Kemudian X dikali 1 berarti X ya. Nah, dan
X dikali min X berarti min X kuadrat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat dari bentuk yang seperti ini, kita bisa selesaikan dulu nih ya. Kita selesaikan jadi 8 ya. Ini min 4X ditambah 10X jadi plus positif ya, positif 6X, kemudian dikurang 5X kuadrat. Seperti ini. Terus bawahnya kita selesaikan juga 2. Nah ini ada min 2X ditambah X, berarti hasilnya min X ya, dikurang X kuadrat. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman menemukan soal limit tak hingga berbentuk seperti ini, yang pertama kali teman-teman harus perhatikan gitu ya, teman-teman lihat ya, lihat daripada pangkat tertingginya seperti itu ya. Nah di sini ada pangkat tertinggi dari X-nya itu kan adalah 2 ya, ini kan ya. Nah, dan ini ya. Nah, penyebut sama pembilangnya sama gitu ya, ada X kuadratnya. Nah, kalau pembilang dan penyebutnya itu sama, pangkatnya, pangkat tertingginya itu sama, berarti yang kita ambil teman-teman ya, yang kita ambil di dalam menyelesaikan soal limit tak hingga ini adalah koefisiennya saja teman-teman. Ya, berarti kalau koefisien dari apa sih Kak? Koefisien dari pangkat tertingginya. Nah, berarti di sini koefisien dari X kuadrat untuk pembilang adalah 5 ya, min 5 ya, seperti itu teman-teman. Nanti kita tulis min 5. Kemudian di sini yang di bawah gitu ya, koefisiennya berapa? Tidak ada ya, tidak tertulis, tapi sebenarnya ini ada ya. Yaitu koefisiennya 1, min 1. Berarti kita tulis min 1 ya, seperti itu, per min 1. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa langsung mengetahui ya hasilnya berapa ya, min 5 dibagi min 1, udah jelas hasilnya 5, seperti itu. Gampang kan teman-teman? Gampang ya. Nah jadi bisa disimpulkan ya teman-teman ya, untuk cara langsungnya ketika dalam bentuk soal seperti ini teman-teman tinggal lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya ya. Nah ini kalau pangkatnya sama ya, kemudian teman-teman ambil koefisien dari pangkat tertingginya seperti itu ya. Nanti seumpama ini pangkat tertingginya X3 ya, X pangkat 3, X pangkat 3, maka ya berarti itu yang diambil koefisien dari pangkat tertingginya ya. Seperti itu. Bisa ya sampai di sini ya. Oke, Kak Chandri next lagi ke PPT selanjutnya, ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh lagi ya. Jadi kita coba kerjakan. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman. Kira-kira dari limit seperti ini bahkan lebih mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengkali-kalikan lagi kan ya. Nah, kalau yang tadi kan kita harus mengkali-kalikan lagi teman-teman ya, karena masih ada di dalam kurung. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah tidak dalam bentuk kurung lagi kan ya, tapi ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi ini bisa langsung kita cari pangkat tertingginya. Nah, udah kelihatan ya yang memiliki pangkat tertinggi itu adalah X kuadrat atau X pangkat 2 ya. Nah, udah gitu berarti kita langsung bisa menyelesaikan ya, ambil koefisien dari pangkat tertingginya. Karena kebetulan pangkat tertingginya untuk pembilang dan penyebutnya sama ya, yaitu kuadrat atau pangkat 2. Maka kita tinggal ambil koefisiennya saja deh. Nah, tinggal kita ambil pembilangnya itu koefisiennya 2. Kemudian penyebutnya koefisiennya maaf teman-teman. Pembilangnya koefisien pembilangnya itu 6 dan koefisien dari penyebutnya itu 2 ya, berarti kita ambil 6 dan 2 ya. Kita bagi saja, 6 dibagi 2 hasilnya berapa teman-teman? Ya betul banget, hasilnya 3. Seperti ini, gampang kan? Gampang ya? Insya Allah bisa ya buat CC besok ya. Oke, sip. Oke, nah terus ini Kak Chandri mau memberikan contoh lagi ya. Nah ini, oh ya nanti ini PPT-nya Kak Chandri kirim ke grup Kaizala ya, jadi teman-teman gak usah khawatir
kalau misalnya ketinggalan di videonya ya bisa diulang-ulang lagi, diputar-putar lagi, dan bisa juga lihat di Kaizala. Oke. Nah, ini contoh lagi ya, ada soal yang bentuknya upper B ya, atau rasional seperti itu dalam limit tak hingga. Nah, kita lihat di sini teman-teman, wah ini pangkatnya banyak banget Kacan ya, ada 2006, 2000, 1000 gitu kan. Di sini ada 2000, ada 2005 gitu ya, ada yang tidak memiliki pangkat sampai 1000 ya, ini pangkatnya 1 nih. Seperti itu. Nah, ini kalau sepertinya gimana teman-teman? Nah, ingat teman-teman, coba lihat dulu pangkatnya. Pangkat tertingginya mana? Nah, ternyata pangkat tertinggi itu dimiliki oleh mana nih ya? Oleh pembilang, yaitu 2006 ya. Nah, ya kan? Nah, terus yang bawah ternyata pangkat tertingginya 2005. Loh. Kok ini beda, Kak? Ya, kalau sama, ingat ya, kalau sama pangkat penyebut dan pembilangnya, atau pembilang dan penyebutnya, kalau sama pangkatnya, itu teman-teman boleh langsung ambil koefisiennya. Ya, koefisiennya diambil saja. Nah, tapi kalau berbeda seperti ini gimana? Nah, ini ada ketentuannya teman-teman. Kita bisa lihat nih. Ya, cara langsungnya kita bisa lihat. Kalau ternyata pangkat dari pembilangnya itu lebih besar dari pangkat penyebutnya, maka hasilnya pasti tak hingga nih. Ya. Maka hasilnya tak hingga. Ini Kak Chandri kasih di warna pink ya, seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat dari soal ini, ya, pangkat tertingginya 2006 untuk pembilang, dan pangkat tertingginya dari penyebutnya itu 2005. Nah, ini kan berbeda ya, nggak sama ya. Nah, berarti udah jelas nih, pangkat pembilang itu lebih besar dari pangkat penyebut. Berarti sudah kita bisa pastikan hasil dari penyelesaian soal ini adalah hasilnya adalah tak hingga. Berarti tinggal teman-teman tulis saja hasilnya yaitu tak hingga. Nah, begitu deh, gampang kan? Gampang banget teman-teman. Jadi ini soal pemahaman banget, ini konsepnya banget ya, konsep dasarnya ya, seperti itu. Nah, tapi nih teman-teman, ada tapinya ya. Kalau ini kan bentuknya ketika pembilangnya itu lebih besar ya daripada pangkat penyebutnya. Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya, Kak? Pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, di sini ada solusinya. Jika pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebutnya, maka hasilnya 0. Contoh ya, misalnya di sini 2005 deh, kita ganti ya. Di sini 2005, di sini 2006. Nah, berarti kan pangkat pembilang ini lebih kecil dari pangkat penyebutnya ya. Nah, berarti kalau seperti itu ya hasilnya 0. Udah. Gitu. Gampang kan? Gampang banget teman-teman ya. Jadi dicatat baik-baik ya, supaya teman-teman makin paham. Oke? Nah, sip. Oke, ini Kak Chandri next ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk ke akar ya. Nah, teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini ya, limit tak hingga berbentuk akar dari AX plus B min akar CX plus D ya, teman-teman. Yang perlu diingat nih, ini ya secara langsungnya ya, cara cepatnya. Kita melihat saja A dan C-nya. Berarti kalau teman-teman melihat A dan C-nya, yang perlu teman-teman lihat itu adalah ini dan ininya saja ya. Seperti itu. Nah, ini ada ketentuannya. Jika A lebih besar dari C, maka hasilnya tak hingga ya. Kemudian jika A sama dengan C, maka hasilnya 0. Seperti itu. Terus jika A kurang dari C, maka hasilnya min tak hingga. Seperti itu teman-teman. Gampang ya, ini hafalan banget ya teman-teman. Nah, jadi Kak Chandri berharap teman-teman besok bisa mengerjakan soal CC-nya ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalnya Kak Chandri punya limit X menuju tak hingga akar 2X min 1 min akar X plus 3 ya, seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman, kalau bentuknya seperti ini berarti yang kita lihat adalah A dan C-nya saja ya. Nah, berarti ini kita lihat A-nya 2 ya, ini A-nya 2 ya, ini B ya, min 1 itu B. Kemudian di sini adalah
C-nya nih teman-teman. C-nya ya, C-nya itu ini ya. Nah, ini berarti D-nya. Nah, kita lihat nih di sini ada angka 2 ya, A-nya itu sama dengan 2 ya. Ini kelihatan enggak duanya ya? Kayak gini ya. Oke deh, Kak Chandri ganti deh biar lebih jelas ya. Oke, A-nya 2. Kemudian C-nya di sini 1, teman-teman. Ya, C-nya 1. Nah, berarti kita bisa lihat ya, 2 sama 1 besaran mana. Nah, ini bisa kita pastikan bahwa A lebih besar daripada C. Nah, berarti kalau A lebih besar daripada C, ya teman-teman, jawabnya gampang. Jawabnya apa ini? Kalau A lebih besar dari C, jawabannya adalah tak hingga. Maka tinggal jawab seperti ini. Seperti itu ya, jawabnya tak hingga. Ini agak kurang estetik ya. Coba Kak Chandri edit dulu. Maklum lah, ini agak sulit ya nulis di ini ya, PPT. Seperti itu. Oke, jadi kayak gini gampang banget kan, gampang ya. Nah, terus ini contoh soal yang pertama. Nah, terus kita coba ke contoh soal yang kedua. Ada limit X menuju tak hingga akar 5X min 6 dikurang akar 5X plus 6. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ingat, kalau bentuknya kayak gini yang kita lihat adalah A dan C-nya saja ya. Berarti di sini A-nya 5 ya. Nah, kurang bagus A-nya ya. Kita ketik ulang. Ini A-nya, ini B-nya. B-nya salah ya. C-nya maksudnya ya. B-nya mah 6 nih ya, ini min 6. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat nih di sini A-nya ternyata 5. Dan C-nya juga sama 5. Nah, berarti karena sama-sama 5 ya, berarti ini adalah A sama dengan C. Nah, kalau A sama dengan C, hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 0 nih, teman-teman. Berarti kita bisa jawab di sini sama dengan 0. Udah deh. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dong. Harus bisa ya. Seperti itu. Nah, udah selesai kayak gini. Nah, ini bentuk contoh soalnya ya. Nah, tapi nanti dalam soal CC, Kak Chandri bukan hanya sekedar memberikan soal seperti ini, teman-teman. Seperti contoh soal ini ya. Jadi teman-teman cuma jawab gampang aja nih, A-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Terus dianalisis besar kecilnya atau sama dengan gitu kan, terus hasilnya berapa gitu ya. Nah, tidak semudah itu Ferguso ya, teman-teman juga harus berpikir ya. Nah, di sini Kak Chandri memberikan kisi-kisi soal CC nanti untuk bentuk limit tak hingga yang kayak gini ya. Nah, ini contohnya, misalnya Kak Chandri punya limit X menuju tak hingga akar 6X ditambah 3 dikurang akar 2X ditambah 6. Nah, nanti Kak Chandri akan memberikan pernyataan ya. Jadi teman-teman nanti akan memilih benar atau salah dari pernyataan tersebut. Nah, jadi kuncinya teman-teman harus benar-benar teliti dan jeli terhadap pernyataan yang sudah ada, yang sudah Kak Chandri sediakan. Seperti itu ya. Nah, jadi harus fokus bacanya, jangan asal-asalan ya. Jangan asal jawab benar ini salah, benar ini salah gitu. Jangan, tapi harus benar-benar dipikirkan ya. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian pernyataannya nomor 1. Jadi nanti akan ada 3 pernyataan, teman-teman. Teman-teman silakan pilih dari 3 pernyataan itu apakah pernyataan 1 misalnya benar, pernyataan 2 apakah benar atau salah, dan pernyataan 3 benar atau salah. Dan itu pun ketika teman-teman jawab benar dan salah itu harus disertakan alasannya ya, disertakan alasannya ya, bukan hanya sekedar memilih benar atau salah gitu ya, tapi harus disertakan alasannya. Nah, ini mungkin Kak Chandri bisa kasih contoh untuk cara menjawabnya ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, pernyataan yang pertama, hasil limit fungsi 0. Maksudnya hasil limit fungsi dari ini, dari soal ini adalah 0. Apakah betul 0? Nah, mari kita lihat ya. Nah, untuk menentukan hasil dari limit tak hingga dalam bentuk akar seperti ini, kita lihat adalah, yang kita lihat itu adalah A dan C-nya ya. Ternyata di sini A-nya itu adalah 6 ya.
A-nya itu adalah 6, C-nya itu adalah berapa? 2. Nah, kira-kira 6 sama 2 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Udah jelas lebih besar ya. Nah, ketika A dan C-nya itu A itu lebih besar dari C-nya, berarti hasilnya udah pasti tahingga ya, seperti itu. Nah, otomatis teman-teman di sini pernyataan nomor 1 jawab bahwa ini adalah salah. Nah, ini nanti Kak Chandri mohon untuk ditulis ulang ya pernyataannya ya di kertas lembar jawaban teman-teman ya. Ini berarti jawabannya salah. Kemudian teman-teman sertakan alasannya. Misalnya alasannya apa ya? Alasannya ini karena hasilnya adalah tahingga. Ya misalnya. Karena ini maaf ya kalau tulisannya agak cantik banget untuk terbaca. Iya. Iya, ini mepet. Salah karena hasilnya adalah ini Kak Chandri ini aja ya, singkat aja kali ya, adalahnya ADL ya, adalah tahingga, begitu teman-teman ya, seperti itu. Nah terus pernyataan kedua, nah ini kita jawab benar atau salah ya. A sama dengan C hasilnya 0. Kira-kira ya nggak kalau A sama dengan C hasilnya 0 nggak kalau dalam sebuah soal? Iya betul teman-teman ya, ini kan lihat aja dari rumus ya kan, kalau A lebih besar dari C maka hasilnya tahingga, kalau A sama dengan C maka hasilnya 0, dan kalau A lebih kecil dari C maka hasilnya min tahingga, seperti itu ya. Nah, berarti ini kita bisa jawab benar. Ini kenapa gini B-nya? Itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, tapi kurang estetik, kita ganti saja biar indah. Oke, kita tulis ulang ya. Jadi ini jawabannya benar. Yeay. Nah harus disertakan alasannya kenapa benar ya. Benar misalnya, terus alasannya apa? Alasannya karena sesuai dengan rumusnya ya, karena sesuai dengan rumusnya. Kalau A sama dengan C hasilnya 0 ya. Karena apa ya? Karena sesuai dengan ketentuannya aja kali ya. Karena sesuai. Ini kalau nulis di papan tulis enak nih, bisa cepet ya. Terus bagus lagi. Benar, karena sesuai dengan, ini Kak Chandri singkat aja ya, dengan itu DG, dengan ketentuan ya. Ketentuan. Nah, ketentuan apa sih? Ya ketentuan A sama dengan B hasilnya 0, gitu kan. Ini kan ketentuan nih, yang di kotak hijau ini kan adalah ketentuannya ya. Seperti itu. Oke, next ke pernyataan nomor 3. Hasil limit fungsi di atas menggunakan cara langsung dilihat dari nilai A dan D-nya. Nah, kira-kira pernyataan ini tepat atau enggak sih teman-teman? Hasil limit fungsi. Nah, tadi kan kita sudah hitung ya, ternyata hasil limit fungsinya itu adalah tahingga. Nah, ternyata untuk mengetahui hasil limitnya ini tahingga dari mana? Ya, ternyata dari nilai A dan C-nya. Jadi, pernyataan ini salah ya. Jawab di sini. Pernyataannya adalah salah. Kenapa salah? Karena untuk mengetahui hasil limit fungsi, ya karena di sini ya. Karena, waduh, ini makin aneh aja nih, kacau tulisannya ya. Oke, ini kasih eraser dulu deh, biar keren ya. Tulisannya biar kebaca sama teman-teman. Salah. Kenapa salah? Karena hasil limit fungsi di atas menggunakan cara langsung itu dilihatnya dari nilai A dan C-nya, bukan A dan D. Kalau A dan D itu D-nya itu nggak kepakai ya. Jadi salah. Kenapa? Karena harusnya
harusnya. Nah ini ya, harusnya. Nanti ini teman-teman silakan bereksplorasi ya. Alasannya nggak mesti kayak Kak Chandri kayak gini, teman-teman boleh sambil menambahkan dengan bahasa dan gaya teman-teman kayak gitu ya. Jadi silakan berkreasi dan dipikirkan jawabannya dengan tepat ya, seperti itu. Karena harusnya dilihat nilai A dan C-nya. Nah, seperti ini deh. Nah, udah ya, seperti itu. Gampang ya. Nah, ini bentuk kisi-kisi soal CC untuk nomor berapa ya? Nomor 3 kalau nggak salah ya. Nomor 3, nomor 4 gitu ya. Ya udahlah, Kak Chandri lupa, nanti kalian lihat aja ya. Nomor 4. Kalau nggak salah sih nomor 4 ya. Atau nomor 5. Ya, nanti lihat aja lah teman-teman ya. 3, 4 atau 5 ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, Kak Chandri next ke slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Limit hingga berbentuk akar dari AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX kuadrat. Maaf, ditambah QX dan ditambah R. Seperti itu. Nah, sama seperti soal tadi. Jadi, ini ada ketentuannya teman-teman. Nah, kalau tadi bentuknya itu dilihat A dan C-nya. Nah, kalau sekarang yang dilihat ini. Nah, ini dan ini. Jadi dilihat dari A dan P-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Kalau A-nya sama dengan P, maka hasilnya harus menggunakan rumus B min Q dibagi 2 akar A. Ya, seperti itu. Dan kalau A kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat dalam bentuk contoh soal di sini ya. Nah, contoh soalnya ada limit X menuju tak hingga akar 9X kuadrat ditambah 5X dikurang 2 dikurang akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini berarti jelas ya, ini adalah A-nya. Terus ini adalah P-nya. Ya. Nah, kalau dilihat A-nya berapa? A-nya 9, teman-teman. Terus P-nya berapa? Di sini P-nya 1. Berarti 9 sama 1 udah jelas lebih besar 9 daripada 1. Nah, berarti ini A lebih besar dari P. Berarti hasilnya udah jelas banget. Kita tahu ya, kalau A lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Begitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang Kak Chandri langsung ke bentuk kisi-kisi soal CC besok ya. Di soal ini, jadi teman-teman nanti akan disajikan pernyataan benar salah juga ya, seperti soal yang sebelumnya. Nah, di dalam pernyataan benar salah ini, teman-teman harus menyatakan alasannya kenapa pilih benar, kenapa pilih salah. Nggak bisa seenaknya aku mah pilih benar aja, aku mah pilih salah aja, ikutin feeling. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus diberikan alasannya ya. Kalau paham terhadap soal ini, pasti teman-teman bisa memberikan alasannya ya. Seperti itu. Nah, ini Kak Chandri contohnya ya, misalnya ada limit X menuju tak hingga akar X kuadrat ditambah 5X dikurang 2 dikurang akar X kuadrat ditambah 2X plus 2. Seperti itu ya. Nah, nanti ada pernyataan nih. Nah, ini contohnya pernyataan 1 ya. Yang ke-1 yang pertama. Hasil limit fungsi di atas menggunakan cara langsung dilihat dari nilai A dan P-nya. Betul atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Jawabannya adalah ya, benar. Kenapa? Ya, karena sesuai dengan ketentuan yang tadi Kak Chandri bilang ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti yang dilihat itu adalah A dan P-nya. Begitu, oke teman-teman? Ya.
Berarti pernyataan ini benar ya. Kira-kira alasannya apa teman-teman? Ayo, kira-kira alasannya apa ya? Ya udah teman-teman jawab, karena ini sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Ini Kak Chandri perlu tulis nggak nih? Benar, karena KRN aja ya, disingkat ya biar cepet. Karena sesuai ketentuan. Nah, seperti ini. Oke. Dah. Seperti itu, gampang kan? Gampang. Terus kita next ke pernyataan yang kedua, yaitu jika A sama dengan P, maka hasilnya 0. Betul atau salah? Ayo, betul atau salah? Ternyata jawabannya salah. Kenapa salah? Ya, kenapa salah yo? Gimana? Ya karena kalau A sama dengan P, maka harusnya pakai rumus ini. Iya enggak? Iya, berarti salah. Kenapa? Karena kenapa jadi huruf G? Ulang-ulang. Ya, nah ini ya, karena widih ya, jika nggak apa-apa, tulis di bawahnya aja ya, karena jika A kok gini sih A nya jelek banget ya. Duh, teman-teman sabar ya melihat tulisan Kak Chandri yang sangat indah ini. Nah, karena jika A sama dengan P, maka menggunakan rumus. Ini teman-teman harus ingat ya, rumusnya jangan sampai lupa nih. Ini penting banget rumusnya ya. B min Q per 2 akar A, seperti itu ya. Bisa ya, bisa dong. Nah, ini sekarang yang pernyataan ketiga. Nah, hasil limit fungsi yaitu 3 akar 1. Wah, betul nggak ya? Gimana nih caranya? Nah, berarti teman-teman harus cari tahu dulu nih hasil dari limit x kuadrat ditambah 5x min 2 ya, dan dikurang akar x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, harus tahu dulu nih ya penyelesaiannya seperti apa ya. Nah, hasil limit fungsinya di sini sudah dikasih tahu 3 akar 1. Nah, tapi kan kita harus tahu juga ini benar atau salah sih pernyataannya. Jangan-jangan pernyataannya salah, gitu kan? Nah, makanya kita harus ngitung. Mau nggak mau kita harus hitung dulu hasil dari limit ini ya. Nah, yang pertama kali teman-teman harus perhatikan adalah kita lihat dari A dan P-nya dulu ya. Nah, ternyata di sini di dalam soal ini A dan P-nya itu sama ya nggak? Iya, sama ya. Nah, berarti kalau sama kita harus pakai rumus yang ini nih. B min Q sama dengan dibagi 2 per A ya. Ini kita tulis saja di sini kali ya. Kak Chandri jawab ya di sini ya. Di sini atau di mana ya? Kayaknya enakannya biar luas aja ya, jangan di sini deh, tersumpah buat menjelaskan alasannya ya. Oke, ini Kak Chandri kasih garis saja mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Waduh, maaf ya kalau kurang rapih garisnya. Nah, ini Kak Chandri tulis saja rumusnya di sini ya. Berarti B min Q per 2 akar A. Nah, berarti kan kita harus tahu nih B-nya berapa, ya kan? Q-nya berapa, ya kan? Nah, udah jelas di sini A-nya adalah A-nya sama dengan 1. Terus B-nya ini ya, B-nya ya. Berarti B-nya sama dengan 5. Nah, di sini nggak diperlukan C kan?
Jadi berarti C-nya nggak usah nih. Terus di sini P-nya berapa? P-nya 1 ya, tapi di sini karena tidak dibutuhkan ya, di rumus ini tidak ada P ya, berarti tidak usah. Terus di sini berarti Q ya. Nah, ini adalah Q-nya yaitu 2. Nah, R-nya juga ya, karena nggak dipakai di rumus, jadi ini R-nya nggak usah kita masukin ya. Nanti kita tinggal tulis saja teman-teman. B-nya berapa tadi? B-nya itu 5 dikurang Q-nya. Q-nya berapa? 2. 5 kurang 2 dibagi 2 akar A. A-nya berapa? A-nya 1 teman-teman, ya kan? 3 per 2 akar 1. Nah, ya masih bentuk rasional seperti ini. Apakah ini udah selesai, Kacan? Belum ya, tapi teman-teman harus menyederhanakannya lagi dengan mengalihkan sekawan ya. Caranya gimana? Caranya tinggal dikali dengan sekawannya. Nah, di sini sekawannya ada akar 1 ya, berarti kita kalikan dengan akar 1. Di sini kali akar 1 per bawahnya juga akar 1. Nah, seperti ini tinggal dikalikan saja teman-teman ya. Jadi 3 akar 1 dibagi 2 ya, di sini 2. Nah, terus di sini ada akar 1 dikali dengan akar 1. Berarti 1 ya. Kalau ada akar kali akar dan itu angkanya sama, berarti tinggal kita tulis saja ya, seperti itu. Udah deh, hasilnya berarti 3 per 2 akar 1 gitu teman-teman. Bisa ya? Nah, teman-teman, berarti di pernyataan ketiga ini kita bisa langsung jawab ya. Berarti hasilnya salah. Kenapa salah? Karena hasil dari limit fungsinya itu adalah 3 per 2 akar 1 ya. Berarti ini kita kasih alasan karena hasilnya tiga per 2 akar 1 gitu teman-teman. Bisa ya? Bisa kan? Nah, itu mungkin untuk penjelasan materi limit tak hingga ya. Dalam 3 bentuk ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman, dan semangat untuk CT besok ya. Nah, nanti ini PPT-nya Kak Chandra kirim ya ke Kak Yuzala. Oke? Nah, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Kak Chandra pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat ya. Kak Chandra yakin pasti kamu bisa. Bye.